yang namanya kita bertahun-tahun ikut perserikatan ya, pasti ada jiwa nasionalis, nggak nasionalis tuh dipanggil. Sementara kan klub juga ya gaji gua. Apa itu faktor karena anggota AFF rata-rata pernah dijajah? Thailand enggak dong. Cuma Thailand. Berarti Thailand targetnya nggak juara tuh. Kan nggak pernah dijajah. Asia dia kalau Thailand. Iya, tapi ini Hai Ebolers, halo. Gue Danes, ada Gary dan juga ada Ferry. Halo. Kita ketemu di acara podcast diving Ebola. Diving mulu. Ini Ebolers, kita akan ngomongin topik yang agak panas deh. Aduh, apa tuh? Polusi ada ya? Beberapa Polusi. Oh bukan. Kan agak panas. Polusi. Topik ngantuk apa topik ini? Apa topik bekam? Topik bekam. Ya, jadi intinya gitu. Kita akan ngomongin sengketa pemain yang ibaratnya pemain yang diperebutkan oleh timnas dan juga klub. Ya kan kemarin ini ramai gara-gara pernyataan manajer timnas yang terhormat Bapak Sumarji yang mengkritik Thomas Doll sama Tavares karena kedua pelatih itu nggak mau ngelepas pemainnya ke AFF U23. Ya kalau gue sendiri pribadi nih ya Ger, ya. Itu memang klub sebetulnya memang punya hak juga ya untuk tahan pemain karena itu nggak masuk agenda FIFA. Nah lu kalau menurut lu berdua gimana ini? Gimana Fer ya? Kayak ini pisau bermata dua ya. Waduh. Ya di satu sisi kita darah dong. Megangnya di mana tuh? Gini. Kobes. Di satu sisi ini AFF U23 ini juga penting karena untuk Indonesia nyari prestasinya di situ. Sama persiapan kualifikasi AFC kan. Nah itu. Tapi di satu sisi klub juga ya Thomas Doll sama Tavares juga ditarget kan masing-masing. Iya. Sintayong juga dong ditarik. Sintayong juga tuh masalahnya tuh. Itu namanya konflik target. Emang ada konflik target ya? Ya itu. Makanya nggak kelar-kelar Nes. Yang Thomas Doll sama Tavares kan dikontrak buat timnya berprestasi kan, klubnya juara. Sintayong juga prestasi kan, karena timnas ya hitungannya ya, bukan tim bawah lagi ya, bukan usia U4 gitu ya. Betul. Bukan, targetnya udah tinggi. Tapi menurut gua gak ada yang salah AFF. Kenapa bikin U23? Itu dia. Dari kemarin kan dibilang ya, kenapa sih ini turnamen adanya kok di pas kompetisi mulai gitu kan. Ditambah tidak diakui FIFA juga kan. Maksudnya bukan tidak masuk agenda FIFA dan gak ngaruh ke ranking. Karena hitungannya regional doang ya. Iya, betul. Doang tuh ya. Bukan konfederasi ya. Bukan konfederasi, tapi memang serba salah juga nih. Kalau misalkan nggak dipanggil, pasti kan ada yang namanya kita bertahun-tahun ikut perserikatan ya. Pasti ada jiwa nasionalis, nggak nasionalis tuh dipanggil. Sementara kan klub juga ya gaji gua. Nah, iya. Betul. Iya, nah itu dia tuh problemnya tuh. Kenapa sampai kemarin Pak Marji marah-marah, Ketua BTN marah-marah ke Thomas Doll, ke Tavares, gara-gara itu tuh. Gue bilang sih, AFF salah ya. Kalau gue, Apa itu faktor karena anggota AFF rata-rata pernah dijajah? Thailand enggak dong. Cuma Thailand. Berarti Thailand targetnya nggak juara tuh. Kan nggak pernah dijajah. Asia dia kalau Thailand. iya, tapi gini, Mas sama Nes, seberapa penting sih AFF U23 ini? Kalau Ferry dulu lah yang gue pengen dengerin gagasan dari dia gitu. Jangan dong. Tadi apa buat kualifikasi untuk AFC gitu kan. Mungkin ya AFF U23 ini ya seperti kebanyakan statement yang normatif ya Mas. Cuma sebagai batu loncatan. Iya. Ya nggak? Iya benar.
Benar. Batu loncatan. Sasaran antara. Sasaran antara itu. Itu bahasa tahun berapa ya? Oh, bahasa yang masih dipakai di desain besar olahraga nasional. Benar sih. Debun. Oh, Debun. masih dipakai kalau ini adalah sasaran antara. Gitu. Jadi nggak selalu spesifik ya. Betul. Mau kesini apa sini? Antara di tengah-tengah. Antara gitu. dulu. Jadi Iya. media lu nggak usah meliput karena kan itu sasarannya antara. Iya. Tapi kata Rauf ya. Rauf. Mas Bay. Sama Ramdan antara gitu. Oh gitu ya. Jadi itu. Ini ya. Membingungkan juga ya ini. Itu serba membingungkan sebenarnya. Iya, AFF. AFF itu maunya apa? Maunya apa? Ini kali ya. Menyasar apa ya namanya Asia Tenggara kan pasar banyak nih. Betul. Pasar industri banyak apalagi Indonesia. Bener. Pasti kan ada siaran langsung dapat itu dapat. Mungkin itu juga kali ya makanya Iya. AFF Dulu ada apa U23. yang kita mecahin rekor tuh Liga AFC. bukan klub yang Persija itu sampai 66.000 tuh. Piala AFC lawan AFC. Home United. Nah itu Asia kan tapi levelnya Asia. dan klub kan. Iya. Itu aja kita mecahin rekor artinya kan mereka melihat kita sebagai pasar. Pasar. Padahal Piala AFC itu tingkat kedua ya. Betul. Dibandingin Liga Champion Asia. Dibanding Liga Champion Asia. Dan itu juga levelnya masih zona ASEAN loh. benar. Kita lawan Home United. Tapi kan itu ada di kalender. Ada di kalender, itu resmi. Resmi karena konfederasi kan. Mm-mm. Nah ini AFF. Kenapa dia nggak bisa mensinkronkan kalendernya, turnamennya dengan kalender FIFA yang udah ada dan liga-liga di Asia Tenggara gitu loh. Tis. Gitu gak sih? Kalau biar nggak pada ribut ya. maksudnya. Iya, ha. Atau gini juga kali Mas Fer, mungkin AFF ini apa targetnya ya lo kan punya pemain muda nih yang jarang main di kompetisi, ya itu dimasukin ke timnas. Gitu. Tapi kan itu baik lagi ke negaranya. Kalau lo pengen juara ya pemain liga dibawa gitu kan. Tapi mungkin kan kayak Thailand kan udah kayak regenerasi lah. Betul. U23-nya nggak ada target juara. Vietnam juga. Dan gue kurang setujunya gini sih. Kenapa pemain yang udah pernah di senior, kayak lagi di U23? Kalau SEA Games it's okay lah. Kalau SEA Games it's okay lah. Itu kan multi event, pride. Kayak di mana? Kalau di luar negeri di Olimpiade juga pemain-pemain yang pernah main di senior juga balik tetap dipanggil U23 selama umurnya di bawah 23 tahun. Tapi kalau kita lihat di misalnya di Piala Dunia U20 atau Euro U21 itu kan hampir nggak ada negara yang manggil pemain yang pernah main di senior. Nggak ada, Italia kan juara U19 Iya. yang main di senior kan. Iya nggak ada. Ciro Immobile nggak ada, main Nah. Lazio. Ya Ciro Immobile ketuaan bos. Saya tahu udah mengerti. Tidak kalah sekalian. Enggak, tapi kan mereka secara kalau struktur secara apa ya kompetisi segala macam kan mereka punya Mas Giat. Mereka jelas ya. Di satu klub kan mereka punya jenjang usia tuh. Iya. Bahkan di bawahnya senior aja tim utama aja ada tim reserve dulu. Tim reserve, Belum U21 dan U19. Mereka punya itu gitu. Primavera. Nah, kan timnasnya tinggal ngejaring dari kompetisi di kelompok umur itu. Kita sebetulnya ada EPA ya, kenapa nggak pada orang-orang EPA di, maksudnya pemain EPA yang masuk ke Nah AFF? itu dia. Pokoknya kalau menurut gua kalau misalnya Liga 1 U21 sama U19 ya let's say ya jalan, ini sebetulnya nggak ada masalah. Tapi ini kan PSSI baru rezim baru ya, jadi kan memang harus bertahap kan. Enggak, PSSI kan baru kepemimpinan baru rezim baru ya rezim dong, namanya rezim dong. Baru rezim baru dan yang namanya rezim baru kan pasti harus ada tahapnya untuk bikin Liga Junior ini. Ya mungkin sekarang memang belum saatnya, tapi gue yakin sih Pak Erik dan jajaran Exco sudah nyusun Liga 1 U21 dan U19. Itu yang gue yakini. Sama FIGC kan mau ganti presiden tetap aja Primaveranya jalan nggak ganti-ganti juga kan? Iya, karena programnya kan tinggal meneruskan. Berarti, ya gue nggak mau nyalain itu juga sih. Iya. Loh, yang dulu ada. Dulu ada. memang. Bahkan Liga 1 Putri ada. Iya, yang kalau kita ingat itu mengorbitan pemain yang namanya Munadi kan. Nah, Munadi, orang Bekasi tuh gue tahu tuh. Persib tuh. itu ESL 21 itu waktu Persib U21 juara Munadi. Munadi, bener tuh sama. Itu ESL 21 terakhir ya? Enggak dong. Enggak ya? Munadi Abis itu? ada. Itu kan angkatannya ini yang di Persib tuh. Itu PSSI kepemimpinannya siapa sih? Gue lupa. BK kan di bawahnya lagi. Enggak, itu ESL 21 tuh kepemimpinan siapa? Nurdin Halid, terus dilanjut. Setelah itu masih ada nih. Setelah itu masih ada. Nurdin Halid di 2008 nih. 2014 tuh siapa sih ketua PSSI? Gue lupa. 2014 itu sampai Mas Faisal Sehat. Aduh.
Ya itu kan 2004 kayaknya masih dualisme deh. Udah nggak sih? Gua lupa. Enggak, itu yang tuh dualisme berakhir tuh. Udah ini. Udah Johar. Johar. Om Johar tapi wakilnya Lanyala, ya kan? Waktu itu udah rekonsiliasi tuh, ya kan? Ya itu kan masih ada ISL 21. Itu dia ya, maksudnya Kawah Chandra di muka itu nggak diterusin nih. Itu saya nggak diterusin. Karena ada EPA. Sebetulnya EPA bagus juga sih. Tapi buat EPA gua. kan memang mengejarnya sebenarnya menggantikan Suratin kan. Suratin. Jadi U15 atau sampai U16, 18 itu masuknya di EPA kan. Maksudnya di EPA. Karena Tapi di- sistemnya liga bukan Iya. turnamen kayak Suratin. Iya, makanya itu ingin menggantikan Suratin kan. Ya. Tujuannya Kayak bagus. gitu. Bagus tujuannya. Dan Cuma- EPA U21 itu kan nggak terusan dari ISL U21. Nah, itu. Tuh. Mewajibkan setiap klub punya akademi. Dan pertanyaannya saat kayak gini, artinya kan stok pemain berlimpah kalau emang ini EPA jalan. Nggak perlu manggil Rizky Ridho misalkan. Nah iya. Atau Beckham. Persib lagi on fire misalkan, walaupun Persib di bawah ya. Nah, iya. Lagi on fire nih. Tahu-tahu Beckham dipanggil kan linglung, nggak enak kan? Iya. Misalkan kayak gitu. Misalkan. Misalkan. Ya cuman gue cukup yakin sih yang seperti yang gue katakan tadi. Pasti lagi disiapin lah buat Liga 1 kelompok umurnya. Iya, lagi disiapin karena emang panas ya hawanya. Ya. polusi juga ya. Itu karena polusi. Sampai kapan? Iya. Tuh, mulai. Udah nggak panas. Sampai udah keburu kering kerontang ini. Tunggu tahun depan. Nasi. Tunggu tahun depan. Tunggu tahun Tunggu depan. tahun depan kan kita nggak tahu lanjut apa enggaknya ya. Iya, karena kan tahun depan 2024. Makanya kita harus tahu dulu. Iya. Percuma kalau dibikin sekarang, taunya tahun depan nggak lanjut gitu kan. Nah, sayang. itu. Nanti tahun depan kita nganggur apa gimana nih? Nggak tahu kursinya kan kosong apa enggak kita nggak Oh tahu. iya, kursi kosong nih. Yang udah-udah sih Iya, kosong nih. yang udah sih ya iya. Iya kan? Takutnya kan PLT gitu kan, kayak Jakarta gitu. PLT terus. PLT terus. PLT PJS. PLT sampai kongres lagi. Wah, aduh. Gitu aduh. Tapi kan sudah ada Bapak mantan Menpora. Oh. Yang gue yakin sudah siap. Misalnya Bapak Erik pada kali jadi wapres misalnya. Ya. Iya. Hah? Misalnya jadi wapres kan mungkin aja kan. iya, iya. Lagi digadang-gadang juga beliau kan. Jadi ini Wapres Mas Fer. Wapres. Oh. Target Ini. AFF juara. Iya. Jadi Wapres. Kan ada mantan Menpora tuh siap Iya. ngintip dari Menara Mandiri kan. Iya. Oh. Oh, dari mana Menara Mandiri ngintip kan lapang baseball. Oh iya, beda cabur ya. Ih, permasasi dong. Aduh, jadi ini targetnya juara nih AFF 23. Dengan Ya. adanya pemain Liga 1 ini. Nah ini juga sebenarnya harus mengedukasi lah sebenarnya teman-teman supporter, pecinta sepak bola Indonesia. Sebenarnya kita melihat AFF itu harus kayak gimana. Jangan mulu kita pengen sebuah Juara terus ya. juara di event yang seperti ini gitu loh. Karena tujuannya mungkin AFF bagus ya. U23 ini Antara tadi. Antara berarti di sono ya. Merdeka Barat ya. Antara dulu mungkin kan itu bisa diteruskan ke Senior. Asian Games itu. Bisa ya Asian Games ya. U23 juga kan? Asian U20 Games udah 3 dong. pakai U23 Indra dong. Syafri kan Apanya? pemainnya. Cuman kan dia kelompok umurnya setahu gue U23. Dulu U23 nggak tahu yang tahun ini gue belum lihat regulasi. 23 sih tetap. Pasti U23. 23. Tapi bukan kebijakannya kita pakai U20. Iya, pemainnya U20 Iya, yang kita kemarin pakai. nggak berangkat, yang nggak jadi main di Piala Dunia. Iya, artinya ya si G++ lah ya. Iya, betul. Nah itu aja sebenarnya kenapa kita berani nurunin itu yang di Asian Games? Nah, kenapa enggak Ayo. AFF yang Kenapa AFF nggak berani untuk Nah, itu dia. mencari pemain lain gitu biar nggak ada sikut-sikutan, targetnya juara apa gimana? ambek-ambekan gitu loh maksudnya. Iya, kalau target juara sih ya mas pemain liga Mas Fer ya. Pemain liga apa ini? Timor Leste. Itu dia tuh. Yo Bosco Cabral main lagi. Ronaldo Bento. Kalau kan kita katanya kan dengan populasi besar, Bener. SSB yang Melimpah gitu ya. melimpah ruah gitu. Kenapa tidak punya keberanian itu? Iya, karena kalau juara kan akan lebih Iya. mudah lah. Masa yang nggak bisa nyari sih? Yang nyarinya nggak bisa atau nggak bisa nyari? Itu dia. Yang nyari nggak bisa atau nggak bisa nyari. Kayak dua-duanya gimana tuh Mas Fer? Kan Gimana? belusukannya nggak belusukan ya? Apa gue nggak tahu ya? Nggak belusukan atau emang cuma nunggu di kota aja? Gitu kan gue nggak tahu juga. Ya kalau di kota kan nggak ini juga ya. Nggak, Iya. misalkan kita nggak lihat nih daerah
Apung Cerewet Bekasi ada pemain bagus kan? Ah, kan itu. Iya, sampai mana lu bilang Teluk Naga mana? Kalau lagi di mana nih? Yang di Bogor. Yang di mana? Tapi SSB sendiri itu kompetisinya Jasinga. Iya udah lumayan. Jasinga. itu ada Liga Bang Yuke. Liga Top Skor. Ampun Bang Yuke. Nanti Iya. ada di bawahnya. Ada di bawah. Itu satu Iya. itu 3 kali 10 mm itu ada harganya. Bisa diambil dan diving ini buat meramaikan liga. Ya liga tuh banyak kan sebenarnya. Itu Ada Liga Top Skor, pertama kan? Ya ada IJL ya Mas Per ya? Indonesia Liga Junior Kompas League. masih jalan nggak sih? Liga Kompas gimana Mas Per? Ah, Udah enggak ya? kurang tahu tuh. Askot pun juga ada liganya Iya. kan SSB. Maksud gue tuh kan, ini masalahnya di pencari bakat dong. Bener. Atau gimana? Nah, yang tidak bisa melihat itu sebagai potensi. Potensi iya. Karena Ya. banyak banget sebetulnya. Ya makanya itu balik lagi pemain banyak tapi kok tetap aja makanya itu juga ya. Kan gue bilang kalau targetnya juara ya iya Apa? lancar. Lancar. Naik lah itunya. Iyalah, pegang piala. Pegang piala, engagement-nya naik kan, endorse sana sini, di DM sama Bang. Bikinin Kevi sama Ebola statement. Iya bener, iya. Muncul terus fotonya. Iya bener, ada terus. Ada terus. Like terus gitu. Terus. Jadi bukan persoalan. Maksudnya kalau gue lihat udah menjauh sampai ke ranah pelatih asing nyari makan di Indonesia gitu. Sampai itu yang tuh. ke arah mungkin dibilangnya tidak respect apa segala macam itu menurut gue udah terlalu meluas. Iya, itu yang gua sayangkan sih dari Terlalu pernyataan berlebihan Pak Marji. statement itu gitu. Artinya Itu bukan Marji sih. Itu bukan Pak Marji kan? Pak Marji itu. Bukan. Enggak, yang pelatih asing sudah ada cari yang makan. Yang terbaru. Pak Marji nggak bilang itu ini. Jujur, Pak Ketum bukan yang ngomong itu. Oh iya, Pak Ketum. Oh. Itu berapa nih? Ketum Perbasi. Iya. Terbasi. Yang itu dong. Maksud gue Ketum Asosiasi Bola Tangan. Expo. tidak terlalu jauh untuk membicarakan soal pelatih asing makan di Iya. Indonesia gitu. Ya iya, enggak sama gue juga jujur. Gue nggak sepakat sama pernyataan Pak Ketum yang ngomong kan pemerintah udah ya boleh dong terlepas dari kekaguman gue sama beliau gitu, sama Pak Erik gitu ya. Tapi tetap aja ada pernyataan dari Pak Erik yang gue kurang sepakat di situ karena beliau kan bilang kan stadion udah dibagusin pemerintah, udah di pokoknya itu klub-klub juga lah yang menikmati. Tapi kan klub kan juga nyewa di satu sisi kan. Sewa. Masih sewa. Betul. Retribusi namanya. Retribusi. Heeh. Ya kayak Persija make di GBK. Tuh. Kan sewa ke GBK, Seknek kan. Seknek, Terus apa lagi? Patriot. Patriot. Kalau JIS Persebaya juga ya. JIS nanti jadi nyewanya juga ke DKI kan. Ke Jakpro kan. Jakpro. Iya, artinya kan BUMD. tetap menghidupi juga klub, menghidupi stadion juga agar bisa dirapikan, dibaguskan gitu. Kalau bahasa kerennya iuran RT RW, Ya, retribusi lah. retribusi. Walaupun ya. tetap sih stadion juga bisa hidup dari konser. Iya. Iya bisa. Itu kan cara lain mencari untuk maintenance-nya. Karena Tapi emang- kalau di luar negeri kan sepak bola tiap pekan ada Nes. Jadi pemasukan stadion tuh kayak Olimpico kan dipakai Lazio sama AS Roma. Yang nggak ada konser juga tetap hidup karena Roma sama Lazio nyewa gitu. Walaupun yang juara Lazio kan kebanyakan. Oh gitu ya? Jelas. Bapak ini kan Bergomi sejati. Bergomi lagi. Gila lu fitnah lu. Gila katain fitnah. Masih lagi pula klub juga menggaji pemain kan ya. Betul, itu masalahnya. Menggaji pemain pelatih asing juga datang ke sini dengan target tinggi, terusnya juga mereka berpatokan pada FIFA. Artinya sebetulnya kalau dari gue pribadi ya Dol sama Tavares berhak untuk menahan pemain di luar agenda FIFA, kecuali AFF itu memang agenda FIFA misalkan. Mungkin ya gue sebagai misalkan gue pelatih asing ya udah FIFA, patokan gue kan FIFA. Toh juga PSSI juga sebetulnya PSSI maupun Badan Tim Nasional ya. Masih BTN kan. Maupun BTN juga nggak bisa narik Marcelino sama Elkan Bagot kan. Nah, itu dia. Yang main di luar negeri kan. Dibalik aja ketika ada pemain kita yang di luar, klub luar itu juga nggak bakal mau ngasih. Nah, kalau itu agendanya dia. bukan FIFA kan. Astana juga nggak bisa kan? Iya. Enggak, jadi- habis golin. Enggak jadi gini. Di bola tuh. Jadi gini masa tim luar harus tim lokal harus ngelepas tapi tim luar negeri Nggak ngelepas. boleh ngelepas kan itu namanya ada ketidakadilan kan Nah di situ. itu bukan soal dia nyari duit di
Indonesia nyari makan itu udah jauh statement yang menurut gua jadi pembenaran dan mencari simpatik jadinya. Gua agak nggak suka karena itu bukan solusi. Kayak gitu. Ya kalaupun kita di luar negeri tuh kan gue jadi ini ya, nyari makan juga di luar negeri dan mengikuti perusahaan di mana gue ikut bernaung aturan-aturannya gitu. Gue takut ntar jangan-jangan ini kan Milan kan dapat Milan kan dapat Tiani Reinders kan terusnya jadi naturalisasi gara-gara AFF lagi bela Milan suruh pulang gitu tuh gimana coba? Atau ini Milan cuy. Audero ya. Emil Audero ya. Iya. Suruh pulang. Lagi enak-enak di Milan nih, besok lawan Inter nih. Utama, Bang pulang Bang. AFF Bang manggil. Oh ya udah. Itu juga menghancurkan karir. Menghancurkan Milan nih. Kalau kiper ketiga yang main gimana? Iya. Kiper Primavera U17 tahun. Milan. Inter siapa kiper ketiga aja? Siapa Inter? Lupa gue. Lo kan sebagai Sebastian Frey. Pagliuca. Udah nggak sama Toldo. Ya udah sih ngail kalian. Odana nggak ya? Ya, Odana. Tapi ini juga sih NSA kalau kayak gitu kan jadinya klub kalau misalkan AFF diwajibkan ngambil misalkan satu klub ini pelatih butuh 5 pemain bagus diambil semua. AFF nih bisa kayak itu mengingatkan kita di basket. Itu kayak Aspak jadinya ya. Ya gini cuy. Salah satu yang bikin Aspak bubar waktu itu. Iya. Ini versinya Bapak Kim Hong ya. Iya, Yang mulia Bapak Kim Hong. Iya. Jadi Bapak Irawan Haryono waktu itu kan gue sempet wawancara waktu Aspak bubar. Dia 5 pemain waktu itu diminta kan buat Patriots. Itu pemain kunci semua jelas. Caleb, Abraham, Widi, Vincent, Agassi kalau nggak salah iya ya. Gue lupa. Oh Agassi itu karena dia sekolah lagi di luar negeri. Tapi intinya 4. Pokoknya ini 4. Oh sama Mei Johnny. Bukan separuh lagi itu. Sama Mei Johnny yang lagi mekar-mekar ya. 5 pemain diambil. Akhirnya Aspak memilih bubar karena program timnas waktu itu ya. Iya. TC gitu ya. Iya karena itu jadi waktu itu ada program karena mau FIBA Asia Cup. Itu jadi ada Indonesia Patriots yang isinya tim senior ikut IBL. Iya. Nah terus Gibang bilang daripada gue ikut tapi sekedar ikut gak bisa juara. Bener. Mending gue bubarin diri gitu kan. Lagi Aspak. Nah ditakutkan jangan kayak gitu di bola. Nah itu dia tuh gue takutnya kayak klub yang misalkan 10 orang pemain dipanggil timnas karena emang bagus banget nih. Ya dia pakai siapa gitu kalau cuman makanya itu program TC penting gak sih maksudnya? Nah itu dia. TC kayak gitu, TC jangka panjang segala macam masih penting nggak sih kalau misalkan kita ada kompetisi gitu kan? Ya penting nggak penting. Penting nggak penting ya? Tapi intinya kalaupun mau ada program gitu harusnya dicari jalan tengah ya, cari jalan tengah. Nah itu jalan tengahnya nggak ada karena kan kita Liga 1 padat banget nih. Iya. Ya sebetulnya udah ada solusi kan. Iya. Jadi pemain asing dijadiin banyakin. 6. Iya. Problemnya nyari pemain asing yang kualitasnya gak gampang. Nah itu. Iya. Sekualitasnya pemain asing kalau belinya asal-asalan ya jelek-jelek juga liganya. Ya kalau semua pemain asing bisa main bola lu ke Prawiro Taman sama Canggu aja lu. Masalahnya kan daerah bule di bawah-bawah nih. Orang asing itu kan gak bisa main bola. Lu ngarep Persija ngambil di Jalan Jaksa? Apa gimana? Sama si banyak bule. Ya, Tangerang ya. Kok lu masih ngarep kayak gitu? Susah juga ya. Maksudnya TC jangka panjang udah ada kompetisi. Kalau zaman dulu mungkin iya gue masih setuju karena dulu sistemnya kan persikatan nih. Ya. Persikatan cuman 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan lah kelar. Jadi lu harus TC kayak gitu. Enggak, gue kalau ngomong Prawiro Taman nih agak intermezzo dikit. Gue jadi inget sama almarhum manajer PSS Suparjiono. Kalau dia ngomong nyoret pemain asing lagi seleksi. Lo cari di situ. Bukan. Pak, ini pemain ini gimana? Udah saya Prawiro Tamankan. Berarti dicoret. Udah dikirim ke Prawiro Taman. Udah dicoret. Iya. Daneng, Taman Jogja, pada masanya. Lena.
Gimana? Itu menurut gue ya penyesuaian kalender sih. Kalau misalnya mau TC jangka panjang sepanjang apa sih? Gitu. Iya. Pertanyaan itu dulu, kebutuhannya sepanjang apa gitu. Ya disesuaikan sama kalender liga, kalender FIFA segala macam. Kan biasanya kalau udah ada kalender FIFA kan ada masa-masa libur kan biasanya. Iya, masa-masa libur film SD segala macam kan udah. Iya, udah libur. memperhitungkan itu gitu. Ya, karena ini juga sih Mas Fer, gue mikirnya TC jangka panjang. Liga jalan. Iya. Pemain yang masuk TC, pemain liga misalkan kayak gitu kan, yang rugi klub sebetulnya. Kalau gue di pihak klub nih, yang rugi klub gitu Iya. kan. Ya kita nggak tahu juga, mungkin STY target tinggi kan. Harus TC karena gini, tapi kan kita udah ada liga gitu Mas Fer. Nggak apa ya, nggak ngelihat apakah di situ ada sistem kompetisi gimana. Berarti kalau kayak gitu kan berarti kalau misalkan masih ada TC jangka panjang, artinya sistem kompetisi kita kurang dong, sampai harus TC lagi gitu kan. Pembinaan grassroots-nya kan. Sampai harus STY masih ngajarin passing. Nah itu dia tuh, gitu ya. kayak zaman Peter Witt jadinya. Ayo passingnya harus begini gitu kan. Iya. Makanya pemain Masa di timnas harus masih diajarin dasar Iya. gitu. Level pemain timnas itu udah nggak boleh belajar passing lagi harusnya Mas Fer ya. Ya, itu kan fundamental yang sudah selesai di klub harusnya ya. Kalau masuk timnas udah belajar, udah strategi aja udah. Bentukannya kebutuhan si pelatih timnas nih, oh gue mau pemain yang kayak gini sesuai strategi gue, udah tinggal ngambil, oh ini cocok, tinggal dijalankan sistemnya. Iya. Yang penting adalah bagaimana caranya ngajarin pemain itu buat bermain untuk tim. Iya. Kalau kata Jose Mourinho kan gitu, cuy. Gimana tuh? Buat apa gua ngajarin Ronaldo cara tendangan bebas? Buat apa gua ngajarin Ibrahimovic cara tahan dada? Ngapain gua ngajarin Drogba caranya nyundul? Itu padahal pelatih klub lo ya. Pelatih klubnya udah nggak perlu ibaratnya lu ngelatih klub lu nggak perlu ngajarin pemain teknik dasar kan? Iya. Berarti Ini kayak Thomas Doll. apalagi timnas gitu loh. Iya, makanya kayak Thomas Doll, Tavares itu di klub udah nggak bisa. Nah, iya. Udah strategi ya. Besok kalau bisa Harus ya. strategi begini-gini. Tapi faktanya setahu gue masih diajarin teknik dasar. Ada beberapa ya kayak gitu ya. Tapi memang sebenarnya kalau misalnya ya itu penyempurnaan lah menurut gua. Penyempurnaan. Jadi selama di klub fundamental segala macam ya kan, dengan pelatih yang baru segala macam kebutuhannya, misalnya dia lebih pengen crossing datar aja terus yang detail gitu kan, misalnya kayak gitu. Yang kayak gitu kan ya sudah selesai di klub maksudnya. Tapi ketika dia sudah dipanggil timnas, artinya STY sudah melihat pemain ini punya paket skill apaan aja gitu kan, untuk kebutuhan strateginya dia. Jadi tidak perlu lagi ngajarin tendang harus begini, passing harus begini kalau ke arah situ yang kayak gitu-gitu. Tapi menurut gue bukan cuma selesai di klub sih, harusnya selesai di SSB. Iya itu seharusnya kayak gitu kan. Selesai di SSB harusnya. Iya kalau di klub. Mungkin kalau di klub ya sekedar ini ya, refresh lagi ya, kayak dulu Mas Manto ngajarin jurnalistik dasar kan. Iya. Batuk kita. Mas Rimantono, bener kan namanya Rimantono, Mas Manto kan? Rimantono wartawan bola ya? Ini masih Mas Fer dulu. Ya kan Mas Manto refreshment lagi. Refresh. Jurnalistik dasar Siapa kayak gitu, tahu pelatih-pelatih mungkin yang dari luar ini punya ilmu-ilmu baru. Iya, kayak gitu. Misalkan Tendangan efek jahe kalau kata Rendra misalnya. anjing efek jahe. Efek jahe yang gitu-gitu. Apa tendangan salto Akhirnya bisa ngajarin bicycle kayak Wayne Rooney gitu ya kan? Atau bola nembus laut kayak Kuga. Ya. Mungkin ya itu drill yang kebutuhan yang dia datang. Oh ini pemain ini harus bisa misalnya crossing zamannya siapa bek kirinya Belanda waktu crossing ke Van Persie itu. Bukan Belanda, nama Pemain Belanda. Sundulannya kayak ikan hiu. Si ini Mark Overmars. Bek kiri dong. Oh, bek kiri, sorry. Fran Bronckhorst. Mark Overmars mah gelandang. Iya, maksud gue yang crossing kayak gitu, siapa tahu kan itu yang baru diajarkan. Iya, Lu harus bisa kayak gini. Jadi kebutuhan gue ketika misalnya quick counter misalnya, lu harus bisa yang kayak gini gitu. Dan mungkin di SSB tidak ada itu misalnya, belum selesai. Masa gitu. juga SSB kita juga ini sih kurikulumnya dulu beda-beda ya sebelum ada Villanesia kan. Iya, betul. Yang satu pakai KNVB, yang satu pakai kurikulumnya IAOM misalkan, zaman Om dulu misalkan kayak gitu. Ada kan? Enggak, tapi menurut lu penerapan Villanesia di SSB gimana? Itu juga emang udah satu. Itu udah ini belum? Udah bener belum penerapannya? Kalau lihat. Dan turun ke bawah ya waktu itu ya, ada make ada enggak sih tetap. Waduh.
Soalnya gue belum pernah main ke Asiop. Kalau Asiop pasti pakai lah, dia SSB gede. SSB yang gede dan mungkin dia punya jenjang ya kayak Heeh. kayak Persija atau Asiop terusnya MC Utama misalkan Bina Taruna iya masih pakai Villanes cuma SSB yang nggak ada abis lo lulus dari SSB lo mau kemana nih? Gitu. Itu kan gue lihat ya masih ya standar yang pelatih dulu punya. Iya makanya gue bingung kalau kayak SSB kayak Putra Potorono itu gimana? Lu tau Putra Potorono di mana? Nggak tahu, gue Jauh banget. Nes, Itu Persib A ya Nes ya? Persib A dong. Persib A. Di Kemayoran ada namanya RPM tuh lo, ya tuh SSB RPM gitu. Itu maksudnya penerapan Villanesia juga kayak masih belum rata ya Mas Fer. Tuh, jadi ya itu sebenarnya konflik ini tuh sebenarnya tidak perlu diperpanjang dengan hal-hal yang tidak perlu menurut Sampai bobok kayak naker. Ini harusnya menjadi lecutan untuk membenahi pembinaan grassroots. Iya, Federasi ya. Mencari solusi aja dari kalender AFF ini sebenarnya yang kita salahin sebenarnya AFF ya. Iya. Kalau mau aman di sini, kalau di sini. Kalau di sini ya. Kalau di sini AFF. AFF yang kita salahin. Kita Nah, itu salahin. kan maksudnya duduk bareng aja gitu untuk kalender AFF yang ngaco ini gitu. Kedua, kemungkinan adalah banyak SSB yang belum menerapkan Villanesia. Ya, kemungkinan iya. Karena gue belum lihat juga kan. Iya. Kan tuh kita harus survei ke Liga Om UK. Wah, bisa. Penerapannya kapan kita grassroots nih? Ayo jangan Mas Fer sekarang. Apa kita ini nih, sekarang kita berangkat ke Pare-Pare gitu. Lihat SSB di sana gimana? Rembesnya gimana? Apa ke Bone gitu? Mungkin kita bisa keliling ya. Nanti kan kita bola punya grassroots. Kita bisa keliling ke Liga Top Sport, IJL, terusnya Liga apa Jakarta Barat League, Liga Ascot Jakpus kan. Mas Lu kira-kira di Samosir ada SSB ya? ada lah. Ada lah. Ya udah kita sekalian wisata ke Samosir. Samosir? Heeh. Mas Fer siapin baju. Kita jalan Samosir T, jalan Samosir T. Heeh, Samosir. Kita mau lihat ada SSB di sana. Samosir Tamani tau nggak? Samosir Tamani. Udah itu. Sandi Arta juga ada. Di Arta ada. Di atas Samosir. Kalau mau lanjut lagi Peci. Ya, Tapi gitu. itulah ya problemnya ya, problem. Itu problem yang menurut gua nggak perlu didramatisir lah. Nggak perlu berlanjut lagi kemana. Ini jadi kemana-mana Jadi kan. kayak yang satu ngomel-ngomel cuma pengen sering nongol aja di Ebola. Bikin Apa gitu marah-marah ke pelatih klub. Ada asing fit, ada fitnya. Set nongol, Iya. ada kutipan gitu. Ada Jadi kutipan. butuh perhatian dan simpati gitu jadinya. Engagementnya tinggi ya Mas. Oh iya memang Engagement tinggi Jadi berpengaruh ke berpengaruh ke reach di Instagram. reach di Instagram. Kalau di luarnya di lembaga-lembaga survei digital misalnya kayak ISNC Kayak Family 100 gitu ya. elektronik berarti ya. Lah kan lembaga survei juga deh. Sony Tulung tuh. Itu surveinya beneran gak sih ya? Apa ya? Coba tanya tim kreatifnya, bener nggak tuh? Itu survei beneran apa? Jangan-jangan yang di survei tim produksi juga. Itu gue rasa baru pas mau mulai nih, siangnya baru tanya gimana pertanyaannya. Dikasih skor, tapi itulah ya. Ya, itu maksud gue takutnya- ya si STY pun ya kita tahu lah STY datang ke sini juga dengan ekspektasi ya. Target. Dengan target, Target dari Tapi ya federasi. perlu dipilah nih yang kayak begini gitu. AFF, AFC atau FIFA yang Iya. gitu perlu dipilah. Bahkan gue jujur ya, LFF 23 harusnya bukan gak usah ST yang dampingin siapa kek. Iya. Malaysia aja bukan Raja Gopal ya. Betul. Saya Raja Gopal. Iya kayaknya sih ini deh. Apa yang instruksi Namoan? Berarti kalau Thailand mau rawut Sri Iya Mata. betul. Ya. Sucau menum kali. Sucau. Lo tahu maksudnya nutmung tuh. Nuhun Sucau ya waktu di Galin Persib tuh kan ada ininya sepadu kayak Nuhun Sucau. Tahu nih, nggak tahu dia mau. Ya dia mah nomor 15 kan? Ya. dia mah mau botoh dari tahun berapa? Sucau tuh nomor 6. Ini gue rasa Baraya lo ya. Udah Bandung Raya. Nah, enggak dia belum ngerasain zaman Eka Ramdhani. Gue Ebol tuh. Kakaknya Indonesia cuy ya sih. Kakak kita undang Ebol sini. Kita namanya Ebola. Sama si itu. Siapa ya? Kawin. Hah? Sentawicai. Sentai Mica. Sinta Wicai Hatai Ratanakol. Oh, dia tuh. Itu ini.
Apa? Thailand apa? Kiper. Persib juga. Persib kan? Persib. Yang ini gondrong kan nih? Iya. Yang kayak apa? Yang kayak Tomingse. Iya, Tomingse. Itu sama kayak Zeng Cheng gue ingatnya dulu tuh. Cek. Yang Persebaya tuh. Iya, kayak gitu aja. Iya, jadi kita salahin AFF nih. Satu Iya, AFF, dua. Tapi bisa aja AFF berkilah. Lah, kan gue sempet tahu lu punya tim yang kedua, Iya. tim reserve, bisa aja berkilah kan? Kitanya aja yang Kitanya aja yang Tadi kan kepedean. udah mau bahas. Pembinaan kita di grassroots baru proses menuju benar, baru proses. Tapi gue Iya. nggak tahu berapa persen kan prosesnya. Ibaratnya loading di Legend baru 30%. Gantung lu CD-nya baret nggak? Kalau CD-nya baret susah tuh, nggak masuk tuh. Memory card mulu biasanya tuh. Itu lagi loading. Tapi Iya. loadingnya berapa persen? Iya. Itu yang itu kita belum tahu. Ya, nama juga obrolan warung kose. Iya, kita di mana nih sih? Bridgingnya anjir banget. 3 gitu misal kasih STY mungkin kesempatan buat pelatih siapa gitu ya. Iya, Yang Indah Safri. udah barengan bareng STY nih misalnya nih asistennya atau siapa nih. Pelatih mana siapa? Pam siapa? Yang Pam Jaya. Pam Jaya sono. Swakarsa. Anjing Pam Swakarsa, rakyat terlatih. Si orang Thailand, orang Korsel juga kan? Pelatih Malaysia kan? Iya, gua Nah, lupa. itu pelatih U23-nya bukan orang Thailand, bukan orang Korsel. Orang Malaysianya, maksudnya itu kan nantinya ya lu nggak harus turun. Iya, Dari nggak harus senior ke- turun. Ini mungkin STY doang kali yang berpelatih gitu. Iya, makanya menurut gua Sama Kalau nggak STI Indra Safri. Indah Safri, oke lah. Kemarin SEA Games level usianya udah kebukti. Itu siapa kayak yang dampingin di situ? Iya, pun Nova misalkan kan ada banyak Kurniawan. Tapi license saya Nova cukup gak buat jadi head coach? Coach di Bima Cukup gak? Bima bisa kan, Coach Bima juga bisa. harusnya. Atau Fahri Husaini lagi juga bisa kan. Atau Seto Nurdiantoro kan? Wah, gile, Seto. Jogja sentris banget. Iya, Jogja sentris emang. Iyalah. Indrianto Setio Adi Nugroho nggak lu? Iya. Mister Cepek. Iya kan nantinya Sintayong nggak perlu harus turun ke bawah lagi kan karena udah Untuk mantau oke lah. ya supervisi oke. Supervisi ntar mungkin setelah game kasih evaluasi harus apa oke lah. Iya, atau mungkin kayak gitu. Ya udah lo yang ngelatih sih kayak gitu deh. Ambekan banget. Atau mungkin yang dampingin Bandung Saputra bisa. Weh, gila nyampe ke Bandung nih dia nih. Dipotong nih quote-nya nih langsung nih. Tas udah masuk ke TikTok. Ada lagu-lagu. Itu tadi nih karena targetnya antara. Iya, target antara ini Iya. harusnya disikapi dengan bijak aja, nggak usah dramatisir banget. Ya udah telepon Mas Bayu sekarang, Mas. Bayu siapa nih? Bayu Kuncahyo. Oh. Kan kesasaran antara. Bilang aja Rauk, ada agenda nih. Ya gitulah ya, namanya juga obrolan warung kose. Betul. Ya ini kan sepak bola negara berkembang ya. Nah iya. Berkembang maksudnya sepak bola. Oh berkembang terus Mas Ger. Iya. Dulu dijajah Belanda. Enggak. Ya memang di Belanda. Iya. Tapi Dijajah kenapa kita Jepang. nggak pakai bahasa Belanda ya? Bisa ada kasino Zonder Lekker eten Zonder betalen. Artinya Makan enak kagak bayar. Sonder gaji itu apa artinya? Enggak digaji. Nggak dia. Zonder Betalen ya. Gile. Apalagi Nes yang seru Nes? Apalagi Sepak bola hari ini. Katanya ada wacana mau proyek timnas itu mau dikumpulin di satu klub. Indonesia Patriot dong. Nggak tahu. Itu kan dulu pernah diterapin. Dikumpulin di Persiba Bantul. Waktu zamannya Nurdin Halid. Atep ya pemain-pemainnya Salah Atep, satunya Atep. Erlangga, gue masih inget siapa tuh. Erlangga Sucipto. Yusuf Sultan Mudo. Tapi itu sebetulnya kan Yusuf Sultan Mudo punya PSIS, Iya. Atep punya Persib, Erlangga waktu itu Asiop ya, Lupa. apa Persija ya? Lupa. Nah setelah dari Persiba Bantul itu kan jadi ngacak, Atep iya. ke Persija, Betul. Erlangganya ke Persib, Dan proyek itu pada akhirnya nggak terlalu berhasil juga. nggak terlalu berhasil. Karena Ya buktinya hasilnya bisa dibilang nggak kelihatan juga Fer waktu Di itu. Asian Game, itu kan targetnya Asian Game ya. Ah, ah. Kita nggak masuk ke putaran intinya ya, masih masuk pre Asian Game ya. Enggak, dan bukan alumni Persiba Bantul dulu itu kan juga akhirnya nggak jadi pilihan utama di timnas. Atep abis AFF 2007 setahu gue udah AFF 2007 terus AFF 2008 udah hilang deh. Nggak maksudnya nggak dipanggil timnas lagi kan?
Iya, tapi yang menonjol waktu itu Atep ya. Manhati Rastusen, itu mah SAD, dia SAD. Iya. Malah Itu sedih banget. Sedangkan dia SAD, SAT. Tapi pakai T, pakai D, set sedih. seharusnya kalau kita ini ke SAD dari ke SAD harusnya salah satu yang sukses harusnya Alvin ya. Sayangnya dia kena musibah sih ya. Iya. Tapi balik lagi tuh Persiba Bantul tuh. Apa? Atep doang ya. Iya, Persiba Bantul. Yang maksudnya Yang Rangga ya. Yang gue tahu tuh cuma Atep Erlangga yang familiar di kuping gue. Iya, yang muncul ya. Yang muncul. Boas juga sebetulnya angkatan mereka. Cuman Iya. Boas milih Persipura tetap. Itu dia. Dan Boas kan sebelum proyek Persiba Bantul itu tau gue dia emang udah main di Persipura. PON dulu, Nes. PON udah bersinar di PON terus ke Persipura. Yang biasa PON Papua pasti kebanyakan ke Persipura. Iya. Yang bersinar. Dan juara Pak Persipura yang Persija kalah nyesek banget sih itu di GBK ya. 2005. 2005. Iya. 43 apa? Iya, gue lupa. Enggak. Apa 32 ya? Kalau enggak 43, enggak satu leg. Kalau enggak 43 32 gue lupa. Iya, pokoknya skornya lumayan gede kok itu. Itu Kejar-kejaran, di gol balas. Iya. Gitu. Itu seru banget sih. Iya, itu Rahmat Darmawan ya. Iya, RD ngelatih Persipura. Iya, bener. Persija waktu itu pelatihnya si Arkan Yuri, betul. Karena gue inget tuh Arkan Yuri. pelatih asing pokoknya Moldova kan. Arkan Yuri apa Dubrovin nih? Arkan Yuri. Arkan Yuri ya. Nah, Dubrovin kan tahun sebelumnya. Jadi intinya adalah ya begitulah. Nggak sukses juga ya. Sukses pada akhirnya proyek Persiba Bantul. Tapi terlalu ini nggak sih Nes? Gue liatnya terlalu basket nggak sih? Apa? Kalau kayak gitu itu. Ngikutin Patriot Kan segala macem. Singapura udah menerapkan model kayak gitu. Young Lions. Young Lions. Tapi main di Liga Malaysia. Nah, Young Lions, apakah pemain-pemain itu dari klub-klub juga? Apa memang dia punya bidang sendiri, Young Lions dari FAS? Setahu gue sih itu emang pemain terbaik di Singapura dikumpulin ke Young Lions. Artinya kan dari FAS ya? FAS yang ngumpulin, artinya federasi yang ngumpulin. Tapi ada pemain yang udah merantau ke liga mana-mana ditarik Young Lions lagi tuh. Si Amri yang Persiba Balikpapan dia, Hairul Amri salah satunya. Itu kan klub jadinya. Iya, kan? Benar-benar murni klub. Betul. Nah, bukan kayak timnas. Bukan cuma proyek aja, betul. Nah, kalau di sini kan kayak yang Garsel. Hah? Garsel. Bukan ya? Itu bukan ya? Yang kayak Persiba kemarin yang tadi gue bilang, Atep dari Persib. Terus ke Persiba, keluar dari situ nggak masuk Persib lagi, masuk Persija. Betul. Jadi nggak balik ke klub awalnya, kayak gitu. Artinya kan jadi acak-acakan nih. Yeah. Jadi sistem klub gimana? Misalkan gue klub nih, terus si pemain gue, oke lah nih, ya kayak Bagus Kavi dulu. Ya, Iya kan? Berarti sebenarnya kalau dibanding tesnya jangka panjang yang mengganggu ritme klub nih, mending ya udah dipilih terus dijadiin satu tim sendiri masuk di dalam liga gitu ya. Basket banget sih jadinya. Iya, basket banget. Tapi harus clear juga tuh kontrak sama klub-klubnya. Itu juga tuh. Karena nggak ada yang ya kalau mungkin ada yang bohirin gitu, PSSI gitu. Tapi sebetulnya tapi menurut gua adalah core of the core-nya adalah pembinaan grassroots dibenahi. Itu. Nggak perlu kayak Patriot juga ya. Iya. Kalau bola ya. Tapi karena sampai sekarang grassroots-nya belum terlalu tertata rapi gitu kan. Nah, masalah sampai kapan? Itu masalahnya itu udah berpuluh-puluh tahun, men. Gini loh, EPA klub dituntut harus punya akademi, tapi EPA-nya nggak terlalu jalan ya. Enggak. Dari zamannya Aswar Anas. Buset, Aswar Anas anjir. Aswar Anas, Agung Gumelar, Raden Maladi sekalian. Maladi. Maladi lebih jauh lagi. Ali Sadikin sempet ya. Ali Sadikin sempat. PSSI. Dari zaman itu Mauli Sailan. masalah grassroots gak beres-beres. Arti kita lemah di grassroots ya. Secara nggak langsung ya. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Erik yang berpengalaman. Oh, dalam. Punya klub Eropa. Punya Philadelphia. juga basket kan. Ini mudah-mudahan hal ini bisa segera beres. DC United nggak ya? Bukan ya DC. United salah satunya pernah dimiliki Bapak Erik. Jadi lo masih ada harapan ya untuk PSSI untuk membenahkan ini semua. Apalagi wakilnya kan ada Mbak Tisa juga orang pinter. Nah. Kalau kita lihat dari public speaking ini kelihatan kalau dia tuh orang punya ide. Kayak Bu Nirmala ya di Perbasi. Ya Bu Nirmala juga oke lah. Public speakingnya bagus. Pokoknya gue yakin orang yang public speakingnya bagus rata-rata pasti pinter. Menjalankan ya speakingnya gitu atau ya semoga.
Yang penting itu membuktikan kalau dia punya ide, punya gagasan, itu aja kan. Ya. Itu dulu. Perkara gagasan dia akhirnya dijalanin apa enggak itu kan urusan nanti. Setuju ya? Iya. Berarti yang grassroots ini intinya konsisten dulu aja kali ya. Jangan kadang enggak, kadang ada. Karena kan kadang-kadang ya namanya SSB, kalau ada uang jalan, nggak ada uang kelar. Kalau Asio mah aman ya kan. Ya kalau model Asio, Bina Taruna, sampai lagi tuh yang bagus-bagus. PS mahasiswa. PS mahasiswa. Apip tuh temen gue di PS mahasiswa Jakarta. Iya. Ya maksudnya kalau yang model-model Asio pasti gue rasa konsisten lah ya. Menerbitkan pemain gitu. Pro Direct juga lah ya. Pro Direct, mau ngora. Terus apa yang namanya Villa 2000 ya? Villa 2000. Wah, Villa 2000 ya kangen juga ya. Apa nama SSB di Bandung? Uni. Ah dia kagak, dia bukan orang Bandung. Bukan orang Bandung nih, nggak ya? Iya deh, ngakunya dong orang Lembang. Aduh. Udah orang Lembang makannya bulu-bulu Lembang juga ya kan? Aduh. Adik budaya tahu? Adik budaya tahu? Adik budaya tahu? Aduh nggak tahu. Uni, Legend. Cidolik itu. tahu? Dia taunya Hari Rusli kan? Hari Rusli, seniman dong. Ini main. Iya kayak gitu. Itu SSB lama perserikatan ya. Iya. Betulnya. Kayak di Persija ada kayak Hercules gitu ya. Iya. SSB UMS. Kalau di Surabaya apa? Victoria masih ada nggak? Victoria masih. Apa itu sih? Surya Naga Suryana. Iya. Yang Naga emang ada SSB-nya? Ada nggak sih? Evan Dimas Surya Naga bukan ya? Mitra. Evan Dimas Mitra. Benar kan? Surya Naga setahu badminton deh. Ada juga Tapi klub dulu ada. bolanya. Oh ada ya? sepak Iya, bolanya. kalau Jakarta apa ya tadi Mas Per? SSB Inti juga ya bagus ya. Inti DKI ya. bagus. Inti tuh salah satu yang terlama juga. Pionir. Kemarin habis berangkatin pemain 7 pemain ke Taiwan ya. Waduh. Wede. Di SSB Inti tuh, itu DKI itu. Banyak sebenarnya yang lama-lama tuh UMS. UMS. Union Max Strength. Iya, kalau di Jogja apa, Nes? Itu Gama. Gama. PS Gama Gajah Mada. Itu biasa Gajah Mada. Ya, kalau Semarang tuh apa? Tunas. Ya, Tunas Iya. Inti. Oh, Terus yang tadi gue bilang Putra Potorono. regional. Regional. Banyak SSB di Jogja. Iya, artinya itu harus UNY juga punya SSB. UNY. Hizbul Waton juga ya. Hizbul Waton gue lupa tuh PSHW ya kan. SAW gitu. PSHW ya. terus Aduh, nyebut merek. Saya sponsor. Coba itu di tit gitu. terus SSB-nya PSHW. SSB-nya Mbah Putih. Kok Mbah Putih? Oh, dia punya SSB ya? Oh, punya SSB ya? Terlibat dalam SSB. Oh. Terlibat apa nih? Ya jadi yang ngatur SSB itu. Ngatur dalam apa nih? Yang ngatur timnya dulu zaman dulu. Tapi gue lupa nama SSB-nya. Ngatur timnya dalam Emang ngaturnya itu emang dari level grassroots ya? ternyata? Iya. Ngatur nih. Itu SSB itu kalau nggak salah membibitkan mantan striker PSG namanya Tony Yuliandri itu yang akhirnya mati karir gara-gara cedera. Tahu nggak Tony Yuliandri? Tahu loh. Mentok di Tugio gue. Gue tahunya kalau Jogja Paco Rubio udah. Enggak, gue karena udah lama nggak ini di Jogja, jadi lupa nama-nama SSB. Padahal gue dulu di pesan SSB juga. Gama iya. Gama, Iya itu salah satu yang paling inilah. Paling terkenal ya tua ya. Hizbul Waton, HW. PSHW. Banyak lah. Di Sleman, Di Sleman itu, gue lupa namanya. Bantul, Oh Kulon ini Persiba. Prambanan Persib. Putra. Ya Dan Putra udah masuk ke Magelang dong. Enggak ya, Jogja ya. Enggak dong, Sleman. Apa ya, kayak nama apa ya? Apa? Kereta lokal. Wah. Iya. Di Malang gue rasa ada seperti Matar Maja tuh. Oh Malang tuh juga ada tuh beberapa yang gue lupa tapi nama-namanya tuh. Persema ada tuh SSB-nya. Ya, Persema beda lagi mana? Persema Manado. Arema ya? Arema Indonesia, SSB Arema Indonesia ada ya? Aduh nggak paham. Arema FC kalau. Arema agak Iya. pusing gua kalau bicara Arema tuh. Iya, gemblong kayak puyeng tuh di situ mana Oh gemblong. iya di perusahaan batik ada yang punya SSB juga di Jogja namanya Bapen. XO Takrib. XO. XO. SO. Apa tuh? Sinar Utara kalau nggak salah. Wow. Wetara. Weh. Tapi itu sponsornya Takrib. Takrib itu perusahaan batik. Oh, kalau di sini kayak RPM Pasar Jaya sama Mas Fer. Iya bisa. Ada yang mensponsorkan. Emang harus ini ya kalau SSB ya, harus ada Harus ada keterlibatan swasta. bohir ya istilahnya. Iya. Yang membiayai Padahal Apak Inti tuh pabriknya di Semarang Siop, loh. apa XO Takrib itu salah satu petingginya adalah si Sauki Suratno. Oh, tahu maksudnya? Tahu. Sauki BLAI. BLAI, Badan Liga Amatir.
amatir. Lu wartawan lama gak tau belai, mana? Liga amatir. Gue tadi beli spi. Tau nggak beli spi? Tahu nggak lu beli spi? Kagak. Blisby apa tuh? Blisby setahu gue mantan pemain Newcastle. Badan Liga apa sih ini itu? Pelajar ya? Buat pelajar. Enggak, Blisby itu setahu gue mantan pemain Newcastle. Kate Gillespie. Kan Gillespie. Kita yang ngelola. Bewok. Apa? Topik bewok. Topik bewok. Kita undang apa nih? Oh iya, boleh tuh. Boleh tuh. Iya, jadi apa lagi tuh yang panas, Nes? Selain tadi 2, masih belum ada lagi yang panas apa nih? Nah, kompor kalau kata gemblong loh. Kompor. Belum. Sorry yang punya batik bukan Eso Takrib, astagfirullah. Takrib itu bukan perusahaan batik. Apa lo batiknya lo? Margaria Orion. Margaria Orion. Margaria biasanya koktel ya, belum ya? Margaria Orion merek apa ya? Margaria Orion. Salah lo batiknya lo. Itu yang perusahaan batik namanya Margaria. Salah. Aduh, bisa. Ini buat jadi judul nih. Sepak bola kalah gara-gara salah nyebut merek gitu. Gile. Obrolan kose, ada-ada aja. Bukan batik jadi Margaria. Kalau yang Niak Mitra tuh bioskop. Apa? Niak Mitra. Yang mitra bukan, gue lupa latar belakangnya. Daya ingat jangka panjang gue agak terganggu anjir. Biasanya itu rata-rata tekstil kan? Tekstil gitu. Tekstil. Kalau jangka panjang terganggu, minum dong kose. Iya. Membuat Anda makin terganggu. Makin terganggu. Terganggu dalam hal positif ya. Betul. Kayak apa ya, contohnya terganggu kayaknya nggak ada positif. Jadi pengen minum terus. Iya. Belum. Ini aduh, udah kosong nih. Kosong belum. Gitu. Jadi ya gitu. Tadi intinya. gua air mineral lu mana? Kan sama lu pegang. Sama lau. By the way kita di mana sih Mas Fer nih? Apa nih? Kita lagi ada di mana sih nih? Yang menyediakan tempat. Di Kose Kopi Patal Senayan. Oh. Nah, pemiliknya siapa? Fikar. Biasa lengkap banget ya. Fikar nama panjangnya siapa Fikar? Hah? Belum? Nggak tahu lah. Pokoknya itulah. Kalau gemblong namanya Rifki Ahmad Fauji. Itu Raf. Iya. Lah emang iya namanya sama Raf. Benar. Jadi apakah obrolan ini masuk ke YouTube? Masuk dong. Apa lagi Nes? Yang lagi panas Nes? Yang lagi panas apa lagi ya? Cuaca Jakarta. Cuaca Jakarta panas. Kita mau bahas ini nih. Enggak lah. Apa? Mau bahas cuaca di sini nih. Makan BMKG ntar kita datengin nih. Kata Tia 5 menit lagi nih habis nih. 5 menit lagi, udahlah. Apa yang panas? Ya, seputar timnas itu aja lah. Harus dicari solusinya Nah, bapak-bapak gitu. Benar. Jangan terlalu sinetron. Iyalah. Masa kita pesepak bola kita diwarnai drama dan drama. Iya, mentang-mentang lagi butuh exposure gitu kan nggak gitu juga ya. Nah, Yang ini aja lah, yang nyata aja buat sepak bola gitu. Iya. Nggak bisa, lo harus ikutan Nes. Lah kan emang sepak bolanya exposure-nya besar. Exposure, karena kayak Ebola juga butuh exposure kan? Benar. Kita juga Terang-terangan. butuh exposure. masalahnya setelah Bapak NH mundur, sejak terakhir Bapak NH mundur, PSSI sepak bola nih dramanya terlalu banyak. NH Dini, ini NH siapa nih? Selalu ada drama gitu. Selalu ada drama. Jadi stop lah ya dramanya, udahlah ya. Cari solusi yang nyata gitu. Solusi. Kalau misalnya ada klub punya hak juga untuk menahan pemain, Udah, terus untuk gitu. timnas dengan AFF-nya ini harus gimana gitu lah. Dicarilah gitu. Bukan Jangan makin- malah makin panas bluffing ya. sana, bluffing sini gitu loh. Karena nggak bagus juga ya buat sepak bola Indonesia ya kayak Iya, gitu ya. jadi buat konsumsi publik juga publik kita juga udah cerdas kan, nih apaan sih gitu. Palingan juga respon mereka juga nih apaan sih gitu kan. Nah, Iya. makanya gue cukup yakin kalau AI tidak menggeser manusia. Karena manusia udah makin cerdas. Oh iya, AI benar. udah kerja. AI. Bener. Iya kan? Lo pakai chat GPT. Makin mudah tugas lo. Chat GPT. Gitu. Jadi kita tunggu solusinya. Solusi. Dengan kalender AFF yang ngaco, kita nggak nyalain AFF kok, kita nyalain AFF nih. Kita nyalain AFF tapi mungkin AFF juga nggak mau disalahin kan? Betul, makanya cari solusinya. Iya. Hal ini nggak akan terjadi lagi kalau grassroots kita sudah tertata dengan rapi. Itu intinya sih. Itu juga
obrolan warung kose ini intinya itu. Iya. Intinya Kita tunggu, jadi kita tunggu dalam waktu dekat. AFF udah mau main kapan tuh? Bulan Kapan? ini? lupa gue tanggalnya. Gila ini wartawan kagak. Minggu depan. barengan FIBA World Cup dong. Oh bayangan FIBA World Cup. Tapi kita nonton mana FIBA aja ya. Dua aja. Nggak ada Indonesianya. Enggak ada Indonesia aja. Apa kita nonton FIBA World Cup liputan tapi tab kita atau laptop kita nyalain AFF. Oh, Iya kan? pilihan bijak sih. Pilihan bijak. Karena akreditasi udah disetujui semua di sini ya. Lu nggak mau ketemu Rudy Gobert? Rudy Gobert, Jamal Murray, Ya, nggak- Porzingis, datangnya Krista Porzingis. Porzingis, Porzingis ya. sama Rubio. Ada Shai Gilgeous Alexander. Rubio, gue pengen nonton Rubio. Ya Rubio kena mental health. Itu idola gue zaman di Wolves tuh. Gue bingung Rubio dari generasi milenial, milenial apa Gen Z deh? Gen Z dong, milenial Milenial tapi kok mental health itu kan identik dengan Gen Z. Siapa tuh sudah kelibat pinjol. Iya, kelibat pinjol. Ya udah. Kita kembali ke laptop. Oke. Gue lu pakai tab. Iya, kembali ke tab. Iya, udah. Berarti gitu aja. Solusinya adalah Kita tunggu aja bapak-bapak ini. Solusinya intinya harus serius menata grassroots. Harus menata grassroots gimana? Ada Villanesia sebagai pedoman. digunakan lah ya. Ini yang harusnya digunakan. Dan kita juga menantikan. Dan Villanesia menurut gua kurikulumnya harusnya diganti setiap 5 tahun sekali. Karena sepak bola juga selalu berkembang kan. Tiki Taka sekarang udah usang. Bener ya, jadinya apa sekarang? Karena Tiki Taka usang karena adanya gegen pressing. Gegen pressing bikin Tiki Taka nggak jalan. Full hop. Nah gitu. Kayak dulu Villanesia misalnya dari dulu masih ada libero, sekarang kan udah nggak ada kan udah usang. Makanya itu 5 tahun sekali kan harus Berarti lo setuju diperbarui jadi kurikulumnya. Ya Jerman. Gegen pressing kan? STJ dulu lah, gue yakin STJ juga ini kok bisa up to date lah sama pendekatan sekarang. Kata Bang Bes, percaya proses. Percaya proses. Jangan beranjak protes. Nah iya. Tapi kita berharap jangan kayak dulu juga proses-proses terus hasilnya gak dipetik-petik. Mas, si Ya, itu Selama bagus berapa? lah ya. selama tahun 91 berapa itu? Berapa itu? 32 tahun. 32 tahun. Sama kayak Resip Orba aja lamanya. Emang iya dong 32 tahun sama dong. Lumayan, udah ganti generasi ke berapa itu ya? Iya. Itu kayak Chan 35 tahun Inter nggak juara gitu ya. Iya, pokoknya gitu kan. Kalender AFF ini kan sebenarnya tiap tahun juga terupdate kan kapan dia mau gelar gitu. Kecuali Iya. kemarin ya kondisi pandemi kan, maju mundur. Kalau sekarang mah gua rasa kan dari awal musim Liga 1 harusnya sudah tersharing, oh ini ada AFF tanggal segini. Nah, makanya kita lihat nih negara-negara targetnya apa nih? Targetnya mematangkan pemain muda atau juara gitu. Oh, memudahkan pemain matang. Nah, Pemain matang lah. biar nggak Mundur dia. Bener kan? Jadi dia ngambil pemain yang udah jadi dari liga nih, matang. Iya, jadi nggak nanas Dengan muda. usia muda. Nah itu yang jadi rebutan sekarang maksudnya gitu. Itu nih. Ya udah, kata-kata penutup dari Gary apa ya? Waduh. Udah Kata-kata penutup penutup. belum nih? Udah. Ya Udah udah. belum nih, meledak kan lagi ya. Kata-kata penutup dari lu apa? Kata-kata penutup geledek. samber geledek. Samber geledek lu. Apa kata-kata penutup? Gue sih simpel aja deh, itu benar tadi kata Mas Per, kata gue, kata lu juga, cari solusi. Saya kayak itu, grassroots dibagusin, udah. Biar kita Solusi paling ini emang paling akhir adalah itu. iya, kita sebagai warga nih ya, warga penikmat bola ya, ya kita pengen pemain kita banyak nih. Nah, iya. Artinya kan zaman udah berganti rupa, modernisasi, sepak bola berubah total, ya kita pengen grassroots dibanyakin lah biar kita ada anak-anak muda lagi. Apalagi pembinaan grassroots kita bisa dibilang unik loh. Kita nggak dibilang seperti Eropa banget enggak, seperti Amerika banget enggak. Loh, emang Asia kita. Iya, enggak, bukan. Asia Tenggara. Enggak, kalau Eropa itu kan klub punya akademi. Iya. Kalau kita kan akademi sama klub terpisah, tapi ada ikatan antara klub dan akademi itu. Sejujurnya ini kan warisan Belanda juga kompetisi kita. Yang namanya BON, itu kan persatuan Nah, atau iya. perserikatan. Iya. Itu dia kan. Itu. Jadi khas Indonesia yang menurut gua bagus justru. Bagus. Jadi karena banyak Harusnya bagus. Banyaknya SSB, pemain orang anak-anak yang mau bermain bola, ruangnya jadi makin banyak. Makin Karena banyak. SSB-nya banyak. Iya. Tapi kenapa belibet ya? Ya. Kalau Amerika kan sekolah.
Amrik. Kalau Amerika kan dari Student sekolah. atlet, Student atlet, gitu. scholarship ya, Itu sistem Amerika. draft kayak gitu-gitu kan termasuknya. Iya, betul. Itu aja sih kata menurut gue, Nes. Perbagus sih lah, apa grassroots dimainkan lagi lah edit Apalagi kita pro-nya. tuh banyak SSB yang bagus kok, Asia, Bina Taruna. Bahkan udah sebetulnya levelnya udah akademi, mereka punya mes sendiri, punya apa? Pembelajaran apa ya namanya? Apa? Boarding school ya? Dan mereka punya ikatan sama klub profesional kan. Iya, kayak Persija kan nempel ke Persija. Asio punya klub sendiri Liga 3, Bina Taruna nggak ada ya, Persija tim ya. Oh nggak ada, udah Nggak ada. jadi, udah muter-muter lah tuh. Muter-muter. Jadi Sriwijaya. Itu Nes, penutup gue Nes. Itu, Nes. Kalau dari Ferry sama. Jangan Kalau ngomong dari dong. gua, jangan banyak drama, duduk bersama, Asik. komunikasikan. Rimanya bagus tuh ya, tapi terakhir dong. Aduh, kurang Iwan Fals gua. Wah, gile. Kalau gue intinya konsep pembinaan grassroots kita udah bagus, ciri khas Indonesia yang ada SSB itu yang banyak. Nah intinya adalah bagaimana caranya SSB ini menerapkan Villanesia yang sudah menjadi pedoman, dan Villanesia harusnya setiap 5 tahun atau 10 tahun lah ya diupdate. Bener. Harus diupdate. Jangan sampai kita di masa depan diving ya. Bebas nih diving. Ini dengan nama podcast ini. Nah itu dia. Ya udah cukup dulu divingnya karena udah jatuh-jatuhan terus, jadi sakit gitu kan, lama-lama ada yang kebesot rumput juga. Jadi kita sudahi diving kali ini. Jangan lupa Ini. datang ke Kose. Jangan lupa datang ke Kose. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin C. Mereknya bebas.